wabarakatuh. Kepada yang saya hormati Bapak Ketua Pimpinan Daerah Muhammadiyah, yaitu Bapak Sirajuddin AMA. Kepada yang saya hormati Pimpinan Cabang Muhammadiyah, Bapak Hamzah Utomo. Kepada yang saya hormati Pimpinan Ranting Muhammadiyah se-Kedungandang, Pimpinan Ranting Aisyah se-Kedungandang. Yang saya hormati pula seluruh warga Muhammadiyah, termasuk juga bapak-bapak kokam yang mulai pagi tadi sudah siap menunggu kedatangan kita semuanya, dan dengan siap siaga mengamankan daerah yang akan dijadikan tempat untuk pertemuan kita hari ini. Yang saya hormati seluruh warga Muhammadiyah serta hadirin, para remaja, para remajinya, dan seluruh yang tidak bisa saya sebut satu persatu. Marilah pada kesempatan ini kita bersyukur karena Bapak Ustadz kita Zaid Hadrami Eskom juga sudah hadir di tengah-tengah kita. Yang mulia nanti akan membawakan tausiahnya yang akan kita jadikan bekal untuk mengarungi kehidupan baik dalam kehidupan kita sehari-hari, termasuk gerakan kita di Muhammadiyah ini. Hadirin sekalian, mari bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selalu kita hadirkan pada pikiran kita, hati kita, sehingga dengan rasa syukur itu kita semakin ditambah dan ditambah nikmat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan tambahan nikmat yang ada itu mengakibatkan kita beraktivitas yang lebih besar untuk mengumpulkan amal soleh yang kita kerjakan di wilayah dan di kesempatan yang berbeda. Bapak Ibu sekalian, pada kesempatan ini perlu saya sampaikan kegiatan kita. Yang pertama nanti adalah pembacaan tilawah, yang kedua taudajil, yang ketiga sambutan-sambutan, yang keempat acara inti, dan yang kelima adalah penutup doa. Oleh karena itu, marilah acara ini kita buka dengan membaca basmalah bersama-sama. Mudah-mudahan Allah senantiasa memberikan ridho dan kelancaran kepada kita mulai dari acara sampai dengan akhir nanti. Kita baca bersama untuk kita buka. Bismillahirrahmanirrahim. Acara berikutnya yaitu tilawah yang akan dibawakan oleh Ananda Faris dan Ananda Cia. Padanya dipersilakan. Ananda Faris Anda akan membawakan surat Al-Mu'minun dan Ananda Cia akan membawakan surat Al-Adiyah. Kepadanya dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minas syaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qad aflahal
Alhamdulillah hadirin sekalian telah kita ikuti bersama pembacaan kemauan ilahi yang dibawakan oleh Ananda kita. Mudah-mudahan untuk Ananda senantiasa tercurahkan pahala, dan untuk kita semuanya mudah-mudahan Allah berikan pahala bagi kita yang mendengarkan. Baik Bapak Ibu sekalian, sebelum sambutan diberikan pada beberapa bapak-bapak yang nanti akan menyambutnya, kita akan ikuti tausiah dari kecil yang akan disampaikan oleh Ananda Ahmad. Kepadanya dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Pertama-tama marilah kita panjatkan rasa syukur kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala, karena atas rahmat, taufik dan hidayahnya kita semua masih diberikan kesempatan untuk selalu berbuat baik. Di antaranya adalah melaksanakan ibadah wajib sholat 5 waktu, dan kita bisa duduk dalam majelis ilmu ini dengan keadaan sehat, tak kurang suatu apapun. Salawat dan salam selalu tercurah kepada baginda Rasulullah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarga, sahabat, dan para pengikutnya hingga akhir zaman. Bapak-bapak, ibu-ibu yang saya hormati, perkenalkan, nama saya Ara dari TK Batu 7. Saya berumur 6 tahun. Pada kesempatan kali ini, izinkan saya akan membawakan ceramah Hidayah dengan tema sholat. Ara mau bertanya nih, emang boleh? Ibadah apa yang harus kita kerjakan setiap hari? Iya, benar, sholat. Sholat adalah ibadah wajib bagi setiap muslim. Kalau kita melaksanakan sholat, kita akan mendapat pahala. Tapi kalau kita tidak sholat, kita akan berdosa. Berapa kalikah kita sholat dalam satu hari? 5 kali. Jawabannya adalah 5 kali. Sholat subuh, duhur, asar, maghrib, dan isya. Yuk teman-teman, kita hafalkan nama-nama sholat wajib dan jumlah rakaatnya. Tegakkan sholat yang 5 waktu. Sholat subuh 2 rakaatnya. Sholat maghrib 3 rakaatnya. Zuhur, asar, dan isya 4 rakaatnya. Nah, bapak-bapak, ibu-ibu, dan teman-temanku semua, jangan lupa selalu melaksanakan sholat setiap waktunya tiba ya. Jangan lalai dan jangan lupa, karena sholat adalah perintah Allah. Semoga kita menjadi orang-orang yang mendapat ampunan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin. Sebelum pidato ini saya tutup, izinkan saya membacakan pantun ya. Badan gemuk banyak lemak, kalau
sudah menyimak. Semoga pidato ini membawa manfaat. Sekian dulu ya dari Ara. Mohon maaf apabila ada salah kata. Bila taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, luar biasa sekali Bapak Ibu sekalian, anak-anak kita ini. Yang pertama, mentalnya bagus. Yang kedua, tausiahnya juga baik, 5 waktu. Dan yang terakhir, pantun untuk kita semuanya, terutama yang sudah berkepala 4 ke atas. Badan gemuk, banyak lemak, karena kita sering makan enak. Itu mungkin yang bagi kita cocok. Makanya sekarang, agar kita tidak disindir dengan dari tadi, agar tidak terlalu banyak lemak, maka kita kurangi untuk makan yang enak. Baik Bapak Ibu sekalian, acara ketiga yaitu sambutan. Sambutan pertama akan disampaikan oleh Bapak Ketua Takmir, sekaligus merangkap mewakili pimpinan ranting Muhammadiyah 1, yang dalam hal ini akan disampaikan langsung oleh Bapak Suparno MPD. Kepada beliaunya dipersilakan sekalian menyambut mewakili 2. Moga Bapak. Ini takmir sekaligus BNN. Mau ke sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqqi liyudhhirahu 'ala dini kullihi wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wa syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala Muhammadin nabiyina karim nabiyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang saya hormati Bapak Ketua PDM, dalam hal ini yang tahu adalah Bapak Sirajuddin AMH, yang kami hormati juga Bapak pimpinan PCM serta jajarannya, Bapak Hamzahas, lebih terkenal Hamzah Utomo, yang terkenal kalau di Indonesia Hamzah, tapi ini yang digedengkan dan Hamzah Utomo. Mohon maaf Pak, namanya kan mirip cuma di depannya saja. Kemudian yang kami hormati dan kami sayangi Ustadz kita, yaitu Ustadz Zaid Hadromi, mirip namanya dengan Abdullah Hadromi, sama-sama terkenalnya dan insya Allah ini masih saudara dekat. Kemudian yang kami hormati pula yaitu pimpinan ranting PLM Muhammadiyah Kedung Kandang, se-Kedung Kandang. Jadi jumlahnya pinten Pak? 18 beserta stafnya ya mungkin 40-an lebih. Insya Allah yang datang dan sebagian mungkin masih OTW, mudah-mudahan aja. Kemudian juga kami hormati yaitu Ibu-Ibu Aisyah PLA, yang dalam hal ini dalam segi banyak dimenangkan oleh Ibu-Ibu Aisyah yang datangnya. Tempatnya sampai nggak cukup, sampai di luar. Ini jadi ibu-ibu ini semangatnya sangat tinggi sekali. Kemudian yang kami hormati juga dan mengucapkan terima kasih yaitu jajaran ketakmiran, khususnya di bidang sosial, bidang dapur yang sudah mempersiapkan dari minggu-minggu kemarin ya, ini menunya apa kira-kira yang cocok ya. Cuma kembali lagi mungkin nanti sayur sop ya, biar dingin dan tenang. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Semata-mata atas karunia-Nya kita diberi nikmat sehat, diberi nikmat kesempatan, di mana ini kalau lihat kalender kan merahnya banyak, tiga merah, yaitu hari 4 ya, sama hari Ahadnya, Ahad, Senin, Selasa sama Rabu. Tapi dengan merah-merah itu masih menyempatkan untuk menjaga keistiqomahan, yaitu pengajian bulanan. Ini mohon maaf Pak PCM, tadi ada yang kayak dari segi rasa itu kurang pas, jadi mestinya tablik akbar itu sudah saya sampaikan. Kalau akbar itu kan yang datang membludak,
Terus sehingga karena ini ya tidak terlalu akbar, namanya diganti pengajian bulanan. Ya memang dari segi rasa kan lebih apa ya, lebih bombastis itu takbir akbar. Cuma kenyataannya asghar ya, tidak terlalu akbar. Sehingga mohon maaf untuk selanjutnya nama ini kita kenang ya, bukan takbir akbar lagi, tapi pengajian bulanan yang insya Allah diadakan setiap pekan keempat, yang tempatnya dari masjid ke masjid. Kemudian yang kami hormati warga Muhammadiyah yang tidak sempat menyebutkan namanya satu persatu, kami hormati, kami takdim, yang masih menyempatkan untuk datang di tempat untuk mengikuti kajian atau pengajian bulanan ini. Kami sebagai wakil, bukan ketua takmir, tadi disebutkan oleh MC-nya ketua takmir, jadi kurang pantas ya. Ketua takmir itu harusnya lebih tua karena bijaksana. Ketua takmirnya sekarang masih diuji dengan kondisi kesehatan, yaitu Bapak Zainuri. Mudah-mudahan beliau segera diberi kesembuhan, diberi sehat seperti sedia kala atau semula, sehingga bisa kumpul bersama-sama kita untuk meramaikan masjid yang kita cinta ini, yaitu Masjid Ki Ageng Grebek. Kemudian kami pertama mengucapkan banyak terima kasih atas kehadiran Bapak-bapak, Ibu-ibu yang mana menyempatkan dalam liburan ini. Mudah-mudahan semua kehadiran Bapak Ibu dicatat sebagai amal soleh dan diberi balasan yang terbaik. Kemudian juga kami minta maaf barangkali dalam hal penyediaan tempat, sarana, dan lain-lain kurang berkenan di hati, kami mohon maaf sebesar-besarnya. Nah, kemudian yang terakhir, intinya kami bersyukur, kemudian ucapan terima kasih dan mohon maaf. Dan yang terakhir juga nggak terlalu lama, kami tutup dengan pantun juga, yaitu ikan apa ya? Ikan kau, apa ya? Ikan paus, ikan cepat, ikan gabus, ya. Semakin cepat semakin bagus, ya. Karena ini tanggal merah. Mohon maaf demikian. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian Bapak Ibu sekalian sambutan dari Wakil Takmir Masjid Ki Ageng Grebek, dan beliau juga pimpinan ranting dan padat, dan aura dari pantun Pilgajil tadi merasuk sehingga juga ada kecenderungan untuk membalas pantun. Memang auranya anak yang tidak berdosa itu membawa suatu pengaruh yang luar biasa, sehingga kita akan nurut pada anak yang meskipun usianya kecil. Baik Bapak Ibu sekalian, sambutan yang kedua adalah dari pimpinan cabang Muhammadiyah kepada Bapak Hamzah Utama, dipersilakan. Ya kan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya wal mursalin Muhammad wa ala alihi wa man tabi'ahu bi ihsan ila yaumil. Yang terhormat Pak Sirot dari PDM, kemudian penceramah Pak Hadromi, ya Pak Hadromi, tapi itu ya Pak Zahid ya Pak Zahid, Pak Hadromi itu dari Hadromo Yaman ya. Dan Yaman sekarang ini lagi viral nih. Ya, ini dari kemudian teman-teman BCM, kemudian teman-teman PSM. Alhamdulillah ini sudah mulai banyak yang datang ini. Logowaru, BRM Madiopuro, Muhammad Dopuro 3, Bumi Ayu, Cemoro Kandang sudah mulai datang ini, sudah
sudah mulai datang. Lesan Puro 1 alhamdulillah sudah banyak. Jadi 18 ini alhamdulillah PNM di Muhammadiyah ini di Gedung Kandang ini sebanyak 18 PNM dan semuanya sudah ber-NBN semua, nomor baku Muhammadiyah. Dan saya coba ngitung jumlah PCM dan PRM. Kan PRM itu tidak semuanya 5 dan memang ketentuan ADART itu 5 itu minimal. 5 itu minimal. Jadi pasal 15 tentang PRM itu minimal 5. Sebanyak apa? Ya tergantung musyawarahnya. Nah, kalau yang terbanyak di Gedung Kandang ini PRM-nya yang jumlahnya terbanyak itu Kebalen Kota Lama. Cuma sedikit 13 orangnya. 13. PDM kalah, PDM 11 jutaan. Tapi menurut ADRT nggak apa-apa itu. Nggak apa-apa itu. Dan yang sama dengan PCM itu 13. Saya coba ngitung jumlah PCM ditambah PRM itu sebanyak 161 orang, semuanya alhamdulillah punya NBM. Alhamdulillah. Ini sebenarnya kalau datang semua ini pimpinan itu ini itu belum lagi PCA. Kalau PCA 12. Cuma data detailnya yang tahu ya Bu Sulis, bukan saya. Bu Sulis ketua PCA. Ini alhamdulillah terima kasih atas kehadirannya di acara pengajian bulanan. Dan memang kita pengajian bulanan istilahnya kan gak ikut-ikut tabligh akbar. Khawatirnya apa? Kualat sama Allah. Akbar itu lah ya Allah. Allahu Akbar itu. Kualat nanti kalau Allah ditunduk sama tabligh gitu. Jadi wis jano lah yang pakai akbar, wis jano pakai akbar. Kita pakai pengajian bulanan saja supaya kita tidak hanya ingat bahwasanya kita khalifah Allah, tapi kita juga ingat bahwasanya kita semuanya hamba Allah dan kemudian akan mempertanggungjawabkan apa yang kita lakukan mulai dari kita balik sampai kemudian meninggal. Ibu-ibu, saudara bapak sekalian, saya hanya ingin mengingatkan lagi, kita ini perlu, kita sendiri itu perlu untuk berkumpul pada pengajian bulanan seperti ini. Karena kita ini keluarga apa? Cuman bukan keluarga biologis, bapak kita nggak sama, tapi kita punya kesamaan ideologis. Idenya apa? Idenya itu kita berusaha melakukan di keluarga ini Islam yang berdasarkan Quran dan hadis. Kemudian secara teknis itu diatur di ADART, tapi nilai-nilainya tetap Quran dan hadis. Nah, jadi kumpul dan alhamdulillah Muhammadiyah ini karena longgar, itu yang datang itu macam-macam. Nah, ini ada yang pegawai negeri, ya, Pak Siron, Pak ini pegawai negeri, ada yang swasta. Pegawai negeri ada yang guru, si tentara angkatan udara itu Pak Jokowi Pak itu, tapi rupanya jarang datang kalau pengajian ahad itu, pengajian bulanan. Jadi keberagaman. Dan sekarang keluarga kita ini juga ada kaitannya dengan negara juga. Makanya kemudian momen-momen negara itu keluarga kita juga ikut. Seperti Mas ini sekarang ini berdasarkan Rekom Muhammadiyah, alhamdulillah sekarang jadi apa? PPS ya. PPS Rekom Muhammadiyah. Cuma sudah habis, buka-buka tambah lagi. Jadi insya Allah, jadi dari situ itu kita akan tahu keberagaman orang dan mungkin saja kita bisa mengambil peran di keluarga kita ini kemudian bermanfaat bagi masyarakat melalui negara atau langsung kepada masyarakat. Dan kumpul-kumpul begini ini jadi momen untuk apa? Untuk satu memahami. Setelah memahami, kemudian mengakrabi. Setelah mengakrabi, kemudian bisa kerjasama. Contohnya kerjasama yang butuh mau infak, Pak siapa? Pak Jaimud, Pak
Pak Jaya, Pak Junaidi siap untuk menerima dari lagismu. Nah, dan kemudian nanti bukan hanya itu, yang butuh mungkin ada tetangganya, keluarganya ini Pak, yang diajukan juga kepada Pak Junaidi itu loh. Ojo nerima tok, kamu gak gelem ngekei jangan, itu gak boleh itu kan. Nah, seperti itu. Jadi pentingnya kumpul itu. Pentingnya kumpul dengan keluarga ideologis. Jadi insya Allah apa yang ada di pertemuan pengajian bulanan ini nggak keluar dari apa yang disabdakan Rasulullah SAW. Man ahabba ayyusa tolahu bi rizkihi wa ayyusa alahu bi athari falyasib rahimahu. Siapa yang mungkin pingin rezekinya tambah luas, umurnya tambah panjang, bukan tambah 10 kali 100 tahun, enggak, ini kemanfaatannya tambah panjang, hendaklah dia bersilaturahmi. Saya kira itu saja sambutan dari saya. Nanti kalau saya tua-tua, saya akan Pak Jahit. Mereka itu. Saya kira semoga bermanfaat. Akhirul kalam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Hamzah Utomo yang telah memberikan sambutannya dengan berbagai harapan dan mudah-mudahan terwujud pada kegiatan-kegiatan yang akan datang. Bapak Ibu sekalian, acara yang kita tunggu-tunggu akan kita dengarkan bersama-sama. Sebelumnya mohon diperhatikan, andaikan pada penyajian hari ini nanti panjenengan kurang panjang berlama-lama dengan Ustadz kita Zaid Hadromi Eskom, maka nanti di bulan Ramadan beliau akan mengisi 2 kali di masjid kita, yaitu subuh hari Rabu tanggal 5 Maret dan taraweh itu tanggal 19 hari Rabu juga di masjid kita. Kalau nanti kurang puas, kurang panjang berlama-lama bermesra-mesra dengan Ustadz kita, maka Ramadan nanti hadir lagi ke sini, kita ikuti kajian beliaunya. Baik, kepada yang saya muliakan Ustadz Zaid Hadromi Eskom dimohon untuk memberikan tausiah kepada kita semuanya dan sekaligus nanti mohon ditutup doa. Monggo. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man sara nahjihi wattaba'a sunnatahu wa salaka tariqahu wa nahaja manhaja ila yaumil. Allahumma inna nas'aluka al-ikhlas was-sidqa fi qawli wal 'amal, la hawla wa la quwwata illa billah. Allahumma tahhir a'malana min ar-riya' وطهر قلوبنا من النفاق وطهر ألسنتنا من الكذب والغيبة والنميمة وطهر أعيننا من الخيانة. Jamaah sekalian rahimakumullah, Bapak Ibu yang kami hormati, para alim ulama yang hadir di kesempatan ini, wabil khusus jajaran struktural dari Muhammadiyah, Ketua PDM, PRM, dan juga cabang-cabangnya yang jumlahnya cukup banyak.
Semoga Allah Ta'ala memberikan ganjaran pahala yang besar kepada siapapun yang terlibat terselenggaranya acara ini, baik namanya tercantum dalam struktural maupun tidak. Semoga Allah mengganjarnya sebagai bentuk amal soleh. Amin ya rabbal alamin. Kemudian yang kedua, jamaah rahimakumullah, seperti yang sudah disampaikan, insya Allah tema kita yaitu tentang kunci pembuka rezeki. Judul ini kita pilihkan karena biasa nih Pak, rezeki mampet sirah mumet. Bener apa enggak ya? Waduh, berarti cocok materi ini ya. Rezeki mampet sirah mumet. Apalagi di zaman-zaman yang penuh dengan tantangan semacam ini, yang orang-orang sudah bersusah payah membangun usaha bertahun-tahun, justru malah di akhir-akhir semacam ini, tahun-tahun yang harusnya tambah laris, lah kok tambah sepi. Ujian. Ada lagi yang baru akan buka usaha, bingung usahanya opo, saingannya akeh. Ada lagi yang kemudian banyak permasalahan-permasalahan seputar tentang masalah rezeki ini, yang kadang menjadikan kepala sebagian di antara kita, pangapunten, kepala kita ini kadang mumet. Belum lagi nanti anaknya banyak, mumet mana? Bojone ujian. Kami ingin sampaikan ini dulu Bapak Ibu jamaah sekalian rahimakumullah, supaya kita betul-betul memahami sajake rezekiku apa sih? Apa Pak rezekiku? Mari kita lihat definisi rezeki menurut para ulama. Apa sih rezeki itu? Rezeki itu, nah ini kata para ulama, huwa kullu ma tantafi'u bihi mimma abahu Allah lak, sawa'un kana malbus aw mat'um, hatta zawja ar-rizq, al-awlad ar-rizq, wal banat ar-rizq, was sihah was sam' wal aql ila akhirih. Yang namanya rezeki itu segala hal yang bisa bermanfaat untuk kita, yang Allah berikan untuk kita, yang punya nilai kemanfaatan, baik itu pakaian, makanan, istri, anak putri, kemudian juga kesehatan, pendengaran, akal sehat, itu semuanya rezeki. Paham sampai di sini Pak? Jadi kalau kita menyempitkan mana rezeki itu cuma hanya sebatas jumlah rekening kita, berarti itu terlalu sempit. Karena yang namanya rezeki itu luas. Makanya nanti kalau Allah Ta'ala berjanji, kerjakan amalan ini, rezekimu akan dilapangkan, kerjakan amalan ini, rezekimu akan dilancarkan, rezekimu akan begini dan begitu, itu semuanya terkadang memang punya makna finansial, tapi juga terkadang punya makna yang lebih luas. Boleh jadi kita secara finansial nggak cukup uangnya, tapi Allah kasih anak yang solih dan solihah. Rezeki apa bukan itu Pak? Rezeki Bu, rezeki pada rezeki. Maka di sini kita belajar jamaah sekalian rahimakumullah, Bapak Ibu yang kami hormati, rezeki itu maknanya luas. Kendati pun nanti kita akan spesifik bicara tentang masalah rezeki yang memang berkaitan dengan secara finansial, tapi nanti maknanya kita luaskan. Nah, rezeki. Maka dari itu kalau kita sudah paham ini, kenapa ini penting kita pahami? Supaya kita tidak suudzon dengan Allah Ta'ala. Ustaz, suudzon apa Ustaz? Contoh, sebagaimana hadis yang disampaikan oleh Bapak Hamzah Has tadi. Lucu kan? Ustaz kita, Ustaz Hamzah, maka beliau sampaikan bahwa di antara salah satu pintu rezeki memang salah satunya adalah menyambung tali silaturahim. Di situ jangan sampai nanti kita punya pandangan, saya sudah nyambung silaturahim Ustaz, saya datang kepada ayah saya, ibu saya, kerabat saya, semuanya saya datangi,
Lah kok saya pakai utang? Iki aslinya sabda Nabi mau duduk. Nah itu yang jangan sampai terjadi. Oke? Halo, saya nyambung apa enggak ini? Alhamdulillah. Ini satu. Yang kedua, jamaah sekarang saya masuk lebih spesifik. Rezekiku dijamin Pak, Bu. Wis ono jaminan nih. Apa dalilnya? Kalau Allah berfirman, Allah Ta'ala berfirman dalam Al-Quran, wa ma min dabbatin fil ardi illa 'ala Allahi rizquha wa ya'lamu mustaqarraha wa mustawda'aha kullun fi kitabin mubin, kata Allah Ta'ala dalam Quran surat Hud ayat nomor 6, bahwa tidaklah segala sesuatu yang melata di muka bumi, hewan, manusia, siapa yang berpijak kakinya di muka bumi ini, Allah sudah jamin rezekinya. Bahkan lebih daripada itu, wa ya'lamu mustaqarraha wa mustawda'aha. Allah tahu tempat kediamannya di mana dan tempat nyimpan makanannya di mana. Jadi Allah ini ngerti Pak. Wis aja bingung. Rezekinya awake dhewe iku dijamin, wis dijamin sama Allah Taala. Sudahlah, wis dijamin sama Allah Taala. Makanya jangan heran Pak, ada orang yang bekerja oleh duit, ada lagi yang gak kerja ya oleh duit. Iya pada? Wis dijamin sama Allah Ta'ala. Makanya kata Al-Imam Ibnu Qayyim Al-Jauzi, beliau mengatakan, jangan kalian sibukkan dengan perkara-perkara kalian untuk menghabiskan waktu hanya murni urusannya dunia tok. Zikir pagi niku fulus. Mek ngono to? Ojo. Kenapa? Sudah dijamin sama Allah Taala. Allah jamin. Sebagaimana kita dijamin sama Allah bakal kita mati hidup kita. Betul apa enggak? Pak, Bu, saya tanya. Mati kita ini dijamin apa enggak oleh Allah Taala? Pasti mati kok enggak? Loh, rezeki padha kaya ngono. Ada enggak orang stres mikirin, kapan yo matiku yo? Ya Allah, kapan? Ono sing ngono enggak? Ada yang gitu. Harusnya kita punya keyakinan yang sama terkait dengan rezeki kita, sebagaimana kita punya keyakinan yang sama terhadap kematian kita. Karena disebutkan oleh Imam Al-Qurtubi dalam kitabnya At-Tadhkirah, beliau sebutkan bahwa ada riwayat menyebutkan, sehingga saya dinukilkan oleh Hasan Al-Basri dalam kitab At-Tadhkirah itu, atau ulama lain menukilkan hal yang sama, bahwa malaikat maut itu setiap hari ngecek Pak, rezeki ini saya ono kondak di negeri. Karena malaikat maut tidak tahu kapan kita meninggal dunia. Ngecek, oh saya ono, ya sudah boleh Pak, berarti ono makanan. Tapi kalau sudah rezekinya habis, maka dicabut nyawanya. Jadi semuanya sudah dijamin. Saya punya kisah Pak tentang masalah rezeki sudah dijamin. Cuma kisah ini saya baca dari kumpulan hikayat. Saya tidak mencantumkan sanadnya, tapi ada hikmahnya Pak, kaitannya dengan masalah ini. Jadi penulis kisahnya tidak mencantumkan sanad riwayatnya, sehingga kita tidak bisa mendeteksi apakah ini sahih atau tidak. Tapi hikmahnya sama, senada dengan firman Allah Ta'ala ini. Ada seseorang ingin buktikan Allah ini maha memberikan rezeki apa enggak. Dia ingin buktikan Pak. Dia ingin buktikan budal nang gunung tidak bawa bekal. Jadi naik ke atas bukit dan dia beribadah di situ. Memang Allah ngasih rezeki, maka Allah pasti tidak akan menyia-nyiakan saya. Bodoh. Budal 1 jam, 2 jam, nggak ada yang ngasih rezeki. Subhanallah, sudah mulai agak siang, itu ada seseorang melihat Pak, ketika ada seseorang di kaki bukit itu mencari kayu bakar. Delok wong nang dhuwur bukit iki koyo saken diparani Pak, subhanallah. Diparani sama orang yang nyari kayu bakar tadi. Sampai dari atas didelok kok gak bawa bekal. Biasanya orang naik ke bukit itu kan mesti bawa bekal, minimal makanan secukupnya, air secukupnya. Ini enggak bawa sama sekali. Akhirnya si pencari kayu bakar ini saken Pak, bekalnya dia ditaruh di depannya. Wah ini mek muwen tok Pak. Oh paling karo wong iki. Dibuka bekalnya, didulangno nang gini mulutnya, langsung sujud sambil mengatakan shadaqallah, bener Allah Ta'ala ini.
Wa ma min dabbatin fil ardi illa 'alallahi rizquha. Bahwa segala sesuatu yang di muka bumi ini telah dijamin rezekinya. Diantar oleh Allah sampai ke mulutnya rezekinya. Dan kita tidak akan wafat kecuali rezeki kita sudah sempurna, mutlak, sudah selesai. Baru kita akan mati, Pak. Lek seorang mesti urip. Loh Ustaz, saya buktinya hari ini hidup, mana belum dapat sarapan. Mari ngono, mari pengajian. Terus dicepat ke panitia. Paham ya? Oke. Nah, rezeki itu sama dengan ajal kita. Makanya ini hadis yang saya sampaikan tadi. Apa kata Rasulullah? Inna ruhal kudus nafatha fi raw'i inna nafsan la tamut hatta tastakmila rizquha. Fattaqullaha wa ajmilu fit talab wa la yahmilannakum istibta'a ar-rizq an tatlubuhu bima'asillah fa innallaha la yudriku ma 'indahu illa bi ta'atih. Nah, ini menarik, Pak. Sesungguhnya malaikat Jibril, Ruhul Kudus, malaikat Jibril telah membisikkan di telingaku, kata Rasulullah, bahwa setiap jiwa tidak akan mati sampai sempurna ajalnya dan dia habiskan semua jatah rezekinya. Ini, Pak. Jadi kita tidak akan mati sampai sempurna ajal kita memang entek waktu ini. Kemudian juga sama rezeki kita sudah habis jatahnya. Maka diingatkan sama Rasulullah, fattaqullah wa ajmilu fit talab. Bertakwalah kepada Allah dan perbaguslah kamu dalam mencari rezeki. Dalam tanda kurung, carilah rezeki yang halal. Wala yahmilannakum istabta'a rizq an tadlubuhu bima'asillah. Coba menarik ini kalimatnya. Yaitu apa? Ingat, jangan sampai tertundanya rizki yang kamu tunggu dari Allah Ta'ala itu kamu mencarinya dengan cara bermaksiat kepada Allah. Kadang gak sabar, Pak. Ya Allah, aku sudah berdoa kepadamu selama 10 tahun agar diberikan pasangan hidup, belum dikasih. Akhirnya dia cari cara yang tidak halal. Gak iso. Atau misalkan sudah berdoa, ya Allah saya sudah berdoa kepadamu selama 20 tahun agar diberikan rumah, ternyata belum bisa beli rumah. Sabar. Ojo sampai gara-gara gak sabar akhirnya golek coro-coro sih gak bener. Makanya diingatkan sama Nabi, jangan sampai terlambatnya rizki yang Allah sudah janjikan, kamu gak sabar, akhirnya kamu mencarinya dengan cara bermaksiat kepada Allah. Akhirnya pun gak segini. Gak sabar, akhirnya apa? Akhirnya ada yang pakai cara riba, akhirnya ada yang pakai cara menghalalkan segala cara. Ojo sabar, istilah oleh-oleh, ojo khawatir. Kenapa? Karena rizki Allah yang halal dan thayyib itu tidak bisa didapat kecuali dengan ketaatan. Jadi kalau ingin oleh rezeki sing halal dan thayyib, halal dan baik, itu harus melalui jalur ketakwaan. Orang-orang sekarang menyebutnya jalur langit. Aslinya jalur takwa. Paham saya di sini, Pak? Jadi ini yang harus kita pahami. Dan ingat, rezeki kita itu ngejar kita sebagaimana kematian mengejar kita, Pak. Mohon maaf, Bapak Ibu, jamaah sekalian rahimakumullah, rezeki kita itu nguber awake dhewe, padha ambek kematian nguber awake dhewe. Saya nanya, Pak, ada enggak orang yang bisa bersembunyi dari kematian? Iso enggak? Halo, iso enggak, Pak? Gak iso. Nguber awake dhewe. Dalilnya apa? Sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Lau anna ibna Adam haraba min rizqihi kama yahrubu minal maut la adrakahu rizquhu kama yudrikuhul maut. Apa kata Rasulullah? Hadis riwayat kita. Seandainya anak Adam itu melayu teko rezekinya. Contoh, Pak, melayu itu maksudnya apa? Lari. Mestinya dia oleh sarapan di masjid Ki Ageng Gribik, dia gak teko. Loh, kalau Allah ingin ngasih dia sarapan, Pak, gampang. Dijadikan dia lupa dompetnya kali di masjid. Balik mana, Pak? Oh, ini bagi makanan. Akhirnya oleh, Pak. Ini contoh sederhana. Tentu Allah punya cara yang lebih indah tentunya. Tapi yang dimaksudkan, ada orang-orang yang lari dari rezekinya. Melayu, Pak, melayu. Allah akan jadikan dia balik. Rezekimu di sini. Lari, Pak. Oh, no. Sebagaimana orang lari dalam kematian, kan ada, Pak, orang lari dari kematian, Pak. Jadi kan pernah tahu kisahnya pada masa Nabi Allah Sulaiman, Pak? Nah, tak ceritanya ini. Kalau saya seru, pura-pura kan.
Ini riwayat sahih. Disebutkan dalam riwayat bahwa pernah suatu ketika Nabi Allah Sulaiman alaihissalam itu punya anak buah. Jadi kita tahu bagaimana tentara Nabi Allah Sulaiman. Ada orang solih dari kalangan jin, ada hewan dan sebagainya. Ada seseorang yang duduk di sampingnya, umatnya Nabi Allah Sulaiman duduk di sampingnya Nabi Allah Sulaiman. Orang ini seperti orang bingung, Pak. Lalu kemudian dia pergi. Orangnya duduk di samping sana. Kemudian di sini di samping Nabi Allah Sulaiman itu ada sosok yang diperhatikan oleh seseorang dari tadi. Jadi orang yang di ujung sana itu memperhatikan sebelahnya Nabi Allah Sulaiman ini. Gak lama orang ini pergi. Orang yang bingung tadi itu Pak, datangnya Nabi Allah Sulaiman. Wahai Nabi Allah Sulaiman, siapa yang di sampingmu tadi itu? Kata Nabi Sulaiman, kenapa kamu tanya gitu? Dari tadi orang itu ngeliatin saya terus, deloi terus dia pergi. Apa kata Nabi Allah Sulaiman? Itu adalah malaikat maut. Jadi malaikat itu Allah kasih kelebihan, bisa berubah wujud jadi manusia. Ini sebagaimana dijelaskan oleh Rasulullah ketika malaikat Jibril datang kepada Rasulullah mengajarkan ilmu tentang apa itu Islam, apa itu iman, apa itu ihsan. Hadis Jibril. Jadi bisa wujudnya manusia. Bahkan terkadang menyerupai para sahabat yang wajahnya persis dengan sahabat itu. Sahabat siapa Pak? Biasanya. Sahabat siapa yang selalu kalau malaikat Jibril datang itu pakai wajahnya beliau? Nah, PR. Sing iso jawab kok dikai takmir budal haji. Nah, baik. Kemudian orang ini Pak, jamaah sekalian makmum, apa kata si umatnya Nabi Allah Sulaiman ini? Kalau begitu wahai Nabi Allah Sulaiman, tolong jauhkan saya dari orang itu. Dari tadi saya diperhatikan pergi Pak. Apa kata Nabi Allah Sulaiman? Anda mau dijauhkan sampai mana? Terus kok kayak tuh, aku hapin ketemuan nih. Gak ingin ketemu lagi dengan malaikat, nah? Apa kata Nabi Allah Sulaiman? Ya sudah. Nabi Allah Sulaiman itu punya kendaraan apa Pak? Angin, awan, cepat sekali. Berangkat. Kamu mau kemana? Saya mau dijauhkan sampai ke India. Jadi India itu ujung-ujungnya sana Pak. Berangkat. Nabi Allah Sulaiman berada di Palestina, dia ke India sana. Waktu Pak. Sampai. Tidak lama kemudian malaikat maut yang menyerupai manusia tadi itu balik mana ke Nabi Allah Sulaiman? Apa kata Nabi Allah Sulaiman? Wahai malaikat maut, Anda telah bikin takut umatku. Barusan umatku itu takut gara-gara kamu perhatikan terus. Lalu apa kata malaikat maut? Wahai Nabi Allah Sulaiman, saya memperhatikan orang ini itu karena satu alasan. Kenapa? Allah menyuruh saya mencabut nyawanya orang ini saat ini itu di India, tapi orang ini masih di sini. Karena Allah perintahkan saya ke India, saya berangkat ke India. Ternyata tidak lama kemudian dia sampai ke sana dan saya cabut nyawanya. Jadi kita tidak pernah tahu mati kita di mana, Pak. Bu, jamaah sekalian, seperti itulah rezeki kita. Mau kita lari seperti apapun dari rezeki kita, lek anjene rezekinya awake dhewe, mesti teko, aja kuwatir. Paham Bu ya? Paham ya? Itulah di antara keutamaannya beriman kepada Allah Ta'ala bahwa Allah Maha memberikan rezeki. Baik, jadi begitu, jamaah sekalian. Terus bagaimana Ustaz? Kunci-kunci pembuka rezeki. Yang pertama, jamaah sekalian, istighfar dan taubat. Allah Ta'ala berfirman dalam Al-Quran, Istaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara yursilis samaa'a 'alaikum midrara wa yumdidkum bi amwal wa banin wa yaj'al lakum jannatin wa yaj'al lakum anhara. Istighfar dan taubat. Ustaz, aku iki wis istighfar taubat Ustaz. Balik-balik. Gak nek anu tok Ustaz. Saben delok rekeningku istighfar tok Ustaz. Astagfirullah. Taubat aku delok rekeningku. Tapi ndino istighfar dan taubat itu janji dari Allah Bapak Ibu. Istighfar Allah Ta'ala perintahkan. Istighfar kepada Rabbmu, bahwa Rabb adalah Maha Pengampun. Yursilis samaa'a 'alaikum midrara. Orang sering mengatakan, Ustaz, kalau di Timur Tengah istighfar supaya turun hujan, iya. Indonesia ini gak perlu istighfar Ustaz. Udane suake. Masalahnya yursilis
yursilis sama alaikum midrara, dalam ayat ini dijelaskan oleh ulama tafsir, itu maknanya apa? Hujan yang berkah, yang ketika turun itu menumbuhkan tanam-tanaman, menjadikan masyarakat itu menjadi nyaman dengan hujan itu. Pertanyaannya, di sebagian wilayah negeri ini, kalau hujan itu banjir apa tidak? Yang diminta ini yursilis sama alaikum midrara adalah hujan yang berkah, yang turun. Wa yumditkum bi amwal, Allah akan kasih kekuatan finansial. Yang tadinya tidak punya uang, Allah kasih rezeki. Yang tadinya tidak punya anak, Allah kasih anak. Yang tadinya kemudian rezekinya sempit, Allah luaskan. Itu maknanya istighfar. Wa banin, dan Allah kasih anak. Yang lama tidak punya anak, perbanyak istighfar. Makanya datang seseorang kepada Hasan al-Basri pas pengajian, Pak. Hasan al-Basri pengajian dengan murid-muridnya dengan jumlah yang sangat banyak. Perlu diketahui Bapak Ibu, saya cerita sedikit tentang Hasan al-Basri. Hasan al-Basri ini Pak, orangnya sangat zuhud, ganteng, putih, bersih, wajahnya itu enak gitu loh. Itu Hasan al-Basri. Sehingga kalau beliau mengisi pengajian itu yang hadir jumlahnya sangat banyak. Ya karena kecintaannya, karena ketulusannya dan seterusnya. Lalu kemudian jamaah sekalian rahimakumullah, satu ketika ada seseorang datang kepada beliau. Wahai Hasan al-Basri, saya ini nggak punya anak. Apa kata Hasan al-Basri? Perbanyaklah istighfar. Mulai mungkin. Datang lagi, wahai Hasan al-Basri, saya ini selalu gagal panen. Perbanyaklah istighfar. Datang lagi, wahai Hasan al-Basri, saya ini tidak memiliki keturunan, tidak punya rezeki yang cukup. Istighfar kepada Allah. Mulai Pak, pengajian buyar, murid-muridnya teko. Wahai Imam, Anda tadi perintahkan orang beristighfar ketika ada masalah kayak gitu. Dalilnya endi? Apa kata Hasan al-Basri? Lupakah kamu bahwa Al-Quran telah menyebutkan tentang hal itu? Lalu beliau menukilkan firman Allah Ta'ala dalam Al-Quran surat Nuh ayat nomor 10 sampai dengan 12. Istaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara yursilis sama alaikum midrara wa yumditkum bi amwal wa banin wa yaj'al lakum jannatin wa yaj'al lakum anhar. Ini firman Allah. Maka dari itu Pak, siapa yang beristighfar, melazimkan dirinya istighfar dan taubat, Allah akan buka pintu rezekinya. Wes perbanyak tobat istighfar Pak. Tobat istighfar. Wes pokoknya setiap kali kita mengalami kesempitan rezeki, apapun itu jenisnya rezekinya, apakah belum punya anak, belum punya pasangan hidup, belum punya apa lagi, belum punya pegawai yang tetap, pokoknya apapun yang berkaitan dengan rezeki itu, kita mengalami kesulitan di situ, perbanyak istighfar dan taubat. Wes berapa kali saat kesel, sebagaimana kita banyak melakukan dosa, sebanyak itulah kita harus beristighfar kepada Allah Ta'ala. Ini yang pertama. Yang kedua, jamaah sekalian rahimakumullah, ini penjelasannya yang tadi. Yang kedua, takwa Allah. Apa Pak takwa ini Pak? Takwa ini kita mengerjakan perintah Allah dan menjauhi larangan-larangan Allah. Dalilnya apa Ustaz? Kalau takwa bisa melapangkan rezeki, wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Nah itu loh. Surat At-Thalaq ayat nomor 2 dan 3. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, Allah akan bukakan jalan keluar. Bapak Ibu, mungkin saya sudah berkali-kali menyampaikan di majelis ini, di majelis kajian kita di Masjid Kiai Grebek ini, makhraja dalam ayat ini itu maknanya adalah apa? Jalan keluar yang ketika akal kita sebagai manusia, hitung-hitungan kita sebagai manusia mengatakan tidak mungkin, Allah jadikan itu mungkin. Itu namanya jalan keluar. Pangapunten. Jalan keluar itu bukan pintu yang kebuka itu. Mohon maaf, jalan keluarnya masjid, keluar dari masjid Kiai Grebek mana? Oh itu pintunya itu jalan keluar. Bukan. Jalan keluar itu kalau masjid ini semuanya di beton, nggak ada satupun ventilasi, tidak ada satupun lubang. Terus kita mengatakan jalan keluarnya di mana ini? Akal kita mengatakan tidak mungkin keluar. Bagaimana? Ini sudah ditempel semuanya. Tidak mungkin. Maka Allah katakan mungkin. Bagaimana caranya? Allah jadikan kemudian dinding itu retak, kemudian terbuka. Itu namanya jalan keluar. Makhraj. Jalan keluar itu ketika umatnya Nabi Allah Musa mengatakan, wahai Musa, kita bakal dikejar oleh Fir'aun. Kita bakal dikejar oleh Fir'aun. Apa kata Nabi Allah Musa? Tidak, Rabbku tidak meninggalkan aku. Lalu kemudian dipukulkan tongkat itu, laut terbelah. Itu namanya makhraj.
Jalan keluar itu ketika Nabi Allah Ibrahim alaihissalam lalu kemudian dilemparkan ke dalam api yang tidak akan padam api itu selama 7 hari 7 malam. Lalu kemudian Allah Ta'ala katakan kepada api, ya nar bardan wa salaman ala Ibrahim. Wahai api, selamatkanlah, dinginlah dan selamatkanlah Ibrahim. Itu namanya makhraja. Itu namanya makhraja. Makhraja itu ketika Nabi Allah Musa ditaruh oleh ibunya di tengah lautan atau di tengah sungai yang sangat dahsyat arusnya, lalu kemudian Allah selamatkan itu. Itu namanya makhraja. Makhraja itu ketika Rasulullah dan sahabat mulianya yaitu Abu Bakar As-Siddiq bersembunyi di Gua Tur, yang kemudian orang-orang musyrikin saat itu ada di atasnya Gua Tur, yang kata sahabat Abu Bakar As-Siddiq itu mengatakan, ya Rasulullah, kalau dia melihat kakinya larona, kata sahabat Abu Bakar As-Siddiq. Apa kata Rasulullah? Rasul mengatakan apa? Ya Abu Bakar, bagaimana menurutmu kalau ada 2 orang yang ketiganya adalah Allah? Itu namanya makhraja. Ketika akal sudah mengatakan tidak mungkin, Allah jadikan itu mungkin. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Allah akan kasih dari rezeki yang enggak pernah dibayangkan. Makanya Pak, Bu, kalau kita mengalami kesempitan, jenengan tetap istiqomah sholat, jenengan tetap istiqomah ngaji, tetap istiqomah baca Quran, pasti dikasih jalan keluar. Entenono, tidak lama lagi. Yang penting sabar, pasti. Karena apa? Karena Allah tidak mungkin mengingkari janjinya. Entenono, pasti dapat. Sudah tahu. Cuman kadang kita ini apa? Tidak sabar. Tidak sabar. Sehingga kita terpaksa harus menghalalkan segala cara. Nah itulah makanya. Justru malah rezekinya tidak datang. Itulah jamaah sekalian ngomong. Makanya Allah janjikan di dalam Al-Quran, walau anna ahlal qura amanu wattaqau lafatahna alaihim barakatin minas samai wal ard walakin kadzabu karena mereka mendustakan ayat-ayat ini. Makanya Pak, Bu, Pak Kamutan, ketika ada orang punya masalah, minta solusi, tolong solusinya Ustaz, tolong solusinya wahai akhi, saya punya masalah. Apa masalahmu? Saya punya utang 200 juta. Ya apa ini caranya? Sabar, takwa, sembahyang bengi. Apa jawabannya? Wis mari. Ngono mesti, ya benar. Tapi 200 juta ini saya dorong. Nah itu loh, Anda nggak sabar, itulah yang menyebabkan akhirnya Allah nggak kasih. Saya cerita sedikit Pak. Waktu kami diundang salah satu masjid ya, mengisi kajian rutin di salah satu masjid ba'da maghrib. Waktu itu hujan, nggak mungkin naik sepeda, akhirnya terpaksa kita harus naik taksi online. Supirnya itu tanya, mau ada kajian Ustaz, kok tujuannya di masjid? Ya. Terus ngobrol-ngobrol, terus kemudian cerita kerjaannya apa? Sudah lama kan waktu itu dalam keadaan hujan. Biasanya kalau hujan itu supir taksi online itu kan agak sulit dapat pelanggan. Lalu kemudian cerita, cukup Pak penghasilan itu, alhamdulillah. Saya dulu itu sebenarnya pekerjaannya bukan ini Ustaz. Saya dulu pimpinan cabang dari bank konvensional. Riba. Sampai saya itu mengevaluasi diri saya Ustaz. Kenapa ya? Kok anak saya itu sakitnya gantian? Setelah saya, istri saya, anak saya, istri saya, anak saya, terus putar seperti itu, gak berhenti-berhenti. Sampailah akhirnya saya itu Ustaz datang ke masjid Sabilillah di mana di Blimbing. Saat itu Ustaznya sedang bahas tentang bahayanya riba. Saya pulang itu seperti kena tampar rasanya. Jangan-jangan ini penyebabnya. Akhirnya saya ngomong, dia dapat pimpinan Pak. Saya nggak sebut nama banknya, dia sebutkan nama banknya, tapi saya nggak akan sebutkan di forum terbuka semacam ini. Lalu kemudian apa? Orang ini subhanallah ngomong sama istri, wah istriku, kayaknya masalah kita di sini. Saya harus riset. Lu tapi gimana? Kita masih punya utang. Lu bayangin Pak, pimpinan bank cukup terkenal Pak, cukup terkenal di Malang. Dia sudah pindah-pindah beberapa titik, tapi kemudian dia berhenti di Malang. Akhirnya dia riset. Terus dia sebutkan utangnya 500 juta. Bayangkan 500 juta. Apa kata suaminya? Udah, kalau kita komitmen wahai istriku, insya Allah kita dapat jalan keluar. Akhirnya Pak, resign. Dia banting setir. Jadi waktu itu masih belum ikut taksi online. Dia banting setir jadi sales.
Saya rasa sobat. Saya tanya, Pak, sekarang lunas utangnya? Alhamdulillah Ustaz, 450 juta sudah lunas, tinggal 50 juta dalam waktu 5 tahun. Artinya setahun dia bisa lunasi berapa? 100 juta. Yang itu tidak bisa dia lunasi bisa dia jadi pimpinan kawan nasional. Takwa. Allah kasih jalan keluar. Saya penting sabar. Kadang kita tidak sabar. Dari situ saya dapat refleksi diri. Ngapain harus susah payah kemudian kita sampai melakukan yang haram hanya sekedar untuk mendapatkan rezeki. Takwa, tingkatkan takwa, Allah kasih jalan keluar. Belum ada cerita orang takwa itu enggak keurus, itu belum ada. Pasti ada jalan keluarnya. Ini. Makanya Allah janji, Allah akan kasih keberkahan pada sebuah negeri kalau penduduknya itu takwa kepada Allah. Walakin kadzabu, masalahnya banyak mendustakan. Sabar terus. Ustaz enak enggak merasakan utang saya loh. Subhanallah. Ini takwa jamaah sekalian. Dan takwa ini jamaah sekalian, ini definisi yang dijelaskan oleh para ulama yang memang diuraikan oleh. Kemudian yang ketiga, yang berikutnya yaitu apa? Tawakal. Kadang kita ini kurang tawakal, Pak. Jamaah sekalian. Sehingga apa? Sehingga rezeki kita tidak maksimal. Tawakal. Apa sih tawakal, Pak? Tawakal itu kata Imam Ghazali, yaitu menyandarkan hati hanya kepada wakil. Apa itu wakil? Ya tergantung apa yang jadi sandarannya. Kalau dia mewakilkannya kepada Allah, ya dia bersandar kepada Allah dan tidak akan kecewa. Tapi lewat diri tawakalin yang gini pasangan, terus salah, mesti kecewa. Bu, jadi kalau tawakalin yang gini bojone jenengan, terus salah. Percaya biar aku akeh kecewanya. Bapak-bapak juga begitu. Lek tawakalin yang gini istri-istrinya, kok istri-istrinya? Istri ya, satu. Maka apa? Pasti banyak kecewanya, gitu kan? Kecewanya. Akeh kecewanya. Tapi kalau kita tawakalnya kepada Allah, gak mungkin kecewa. Gak mungkin gak kecewa. Makanya dari itu jamaah rahimakumullah, apa kata Rasulullah? Lau annakum kuntum tawakkaluna 'ala Allahi haqqa tawakkuli la razaqtum atau la razaqtum kama turzaqut tayr taghdu himasan wa taruhu bitanan. Apa kata Rasulullah? Seandainya kalian itu benar tawakalnya, berarti ada orang yang tawakalnya tidak benar. Kayak apa itu? Meninggalkan ikhtiar yang seharusnya dia lakukan. Saya bahas dulu orang yang tawakalnya tidak benar, Pak. Zaman Nabi ada orang datang ke masjid bawa onta, ontanya nggak diikat. Padahal onta itu hewan yang paling cepat untuk lari dibandingkan dengan kambing. Lalu orang ini mengatakan, kenapa nggak kamu ikat, kata Nabi? Saya tawakal. Jadi lihat zaman saya ini, di sepeda motor, digas, terus di starter, kuncinya dicepno. Terus bayar maghrib di masjid, diatur griping. Apa? Tawakal. Kamu gini lah, insya Allah tawakal. Ya keliru. Dikunci dulu sepedanya. Kalau perlu dikunci ganda, baru kemudian kita mengatakan apa? Tawakal. Berarti apa? Sempurnakan ikhtiar kita, baru kita katakan tawakal. Lakukan ikhtiar. Apapun ikhtiar kita, meskipun kelihatannya remeh, lakukan. Karena itu adalah perintah Allah Ta'ala. Jenengan misalkan punya usaha dagang, bukaan toko nih, buka bedaknya. Kalau yang ngantor berangkat ke kantor, itu ikhtiar kita. Tapi gaji ini gak cukup, Ustaz. Gaji ini mesak juta setengah. Anak loro, bojo siji, terus ya apa itu, Ustaz? Wes salah. Kalau kita sudah ikhtiar secara maksimal, entenono, pasti Allah akan cukupi. Karena dalilnya mengatakan, wa may yatawakkal 'ala Allah fa huwa hasbuh. Barang siapa yang bertawakal kepada Allah, Allah akan cukupi. Apa makna cukupi? Kata para ulama tafsir, dicukupi dunianya, dicukupi urusannya, dicukupi segala kebutuhannya. Gak ditinggal di Allah Ta'ala. Berserah diri, tawakal. Nah dalam hadis ini, kalau kalian benar tawakalnya, Allah akan kasih rizki kepada kalian sebagaimana Allah kasih rizki kepada burung. No. Contohnya kok manuk apa? Pak, kenapa Pak? Contohnya kok burung kenapa? Ada hikmahnya Pak. Burung itu kalau keluar dari sarangnya, itu perutnya kosong. Satu pelajaran nih, burung itu ketika keluar dari sarangnya perutnya kosong, pulang balik itu dalam keadaan kenyang dan bawa makanan untuk yang di sarangnya. Itu burung. Nah, harusnya kita begitu Pak. Pokoknya sih penting tentu Pak.
saya ini nggak punya pekerjaan Ustaz, saya sudah pensiunan, sekarang pegawai apa-apa, duit pensiun nggak cukup Ustaz, pokoknya betul. Yang bapak-bapak ya, kalau ibu kan tidak ada kewajiban mencari nafkah. Kalaupun bantu ya silahkan, tapi tidak ada wajib. Yang wajib kan bapak-bapak keluar. Nanti Allah akan kasih rezeki dari tempat yang kita nggak pernah bayangkan. Keluar. Dan burung itu Pak, ketika keluar, dia itu tahu nggak rezekinya di mana? Pak, tahu nggak kira-kira? Bu, tahu nggak? Burung itu ketika keluar sarang, tahu nggak rezekinya di mana? Gak ngerti. Terus pokoknya metu, miber kono, miber kini. Oh, ini kono rezekiku. Ngono Pak. Kita juga begitu. Kalau kita tawakalnya benar, pokoknya keluar dulu. Kita tidak tahu rezeki kita di mana. Boleh jadi di kantor kita, meskipun pas-pasan. Boleh jadi di tempat pasar, boleh jadi di mana. Allah akan kasih. Kemudian setelah itu, burung mencari rezeki secukupnya, tidak melampaui batas. Makanya burung itu kalau sudah sore pulang. Sing lembur ini awake dhewe Pak di kantor. Alasannya lembur, duitnya pancet nek gak tambah-tambah ya pada. Iya, wis jenis awake dhewe perlu muhasabah, perlu belajar dengan konsep rezekinya burung. Keluar mulai. Dan burung itu gak tahu stres Pak, kayak awake dhewe iki, update status gak tahu. Tanggal 1 kapan ya? Kan biasanya ngono awake dhewe. Kapan ya gajian dan lain sebagainya. Burung nggak pernah seperti itu dan burung tidak pernah memikirkan menimang apa. Pokoknya sing ono dina iki dinikmati, maka itu yang menjadikan seseorang itu burung itu merasa cukup. Merasa cukup. Ini jamaah sekalian. Mending apa dipikir mending. Ustaz, iku lak manuk Ustaz. Awake kudu mano, ya kudu mikir usah menimangan apa mingin lho, gak percaya jenengan dikandani. Iku lho sing dari jenengan rezeki gak tambah ya ngono iku. Nabi ngomong belajar tawakal nang burung kita malah protes. Awake kudu mano Ustaz. Wis seru sing ngomong jenengan manuk sapa? Gak ono sing ngomong ngono. Tapi ini pelajaran ibrah, pelajaran penting. Kalau burung yang tidak memiliki akal sempurna sebagaimana manusia, burung tidak punya kemudian visi dan misi bagaimana menjalani hidup, hanya sekedar berjalan sebagaimana apa yang dia takdirkan. Lo apa yang sing dikai akal, dikai ilmu, ono Quran, ono hadis, tentunya lebih bijak dalam menyikapi rizki. Itu poin pelajarannya Bapak Ibu. Tak oleh kayak ini jamaah rahimakumullah. Makanya dalam ayat yang lain disebutkan wa yarzuqu min haitsu la yahtasib wa may yatawakkal 'ala Allah fa huwa hasbuh innallaha balighu amri qad ja'alallahu likulli syai'in qadra. Sesungguhnya Allah melaksanakan segala urusan yang Dia kehendaki, sesungguhnya Allah telah mengadakan ketentuan bagi setiap sesuatu. Pokoknya yang penting tawakal. Ikhtiar tawakal selesai. Kemudian yang berikutnya, jamaah sekalian rahimakumullah. Nah, di antara kunci pembuka rezeki, rajin ibadah. Hendaknya seseorang tidak mengira bahwa yang dimaksud ibadah sepenuhnya adalah dengan meninggalkan usaha. Tidak, ikhtiar tetap, tapi jual sholat. Biasanya orang alasan meninggalkan sholat dalam rangka mau kerja. Pokoknya pas Jumatan biasanya Pak, rezeki ini rame-rame ini malah dia kai Ustaz. Saya ganti ini gak ono iki opo iki. Lu tutupan. Diganti sama Allah. Jumat tutup sebentar, mari sembahyang Jumatan lanjut maneh gak apa-apa. Justru kalau kita alasan sibuk meninggalkan ibadah, ketika disuruh sholat, sibuk saya ini Ustaz. Disuruh ikut pengajian, sibuk saya ini Ustaz. Disuruh baca Quran, sibuk saya ini Ustaz. Hukumannya dari Allah lebih dahsyat. Coba kita lihat hadisnya. Bapak Ibu, jamaah rahimakumullah, ini loh. Bahayanya orang alasannya sibuk dihukum dengan cara begini. Nah, ini jamaah rahimakumullah. Apa kata Rasulullah? Innallaha ta'ala, hadits qudsi dalam Jami' Tirmidzi. Innallaha ta'ala yaqul, ya ibna Adam, wahai anak Adam, tafarraq li ibadati amla sadrak ghinan wa asudda faqrak wa illam taf'al mala'tu yadaka syughla wa lam asudda faqrak. Apa kata Rasulullah? Hadits qudsi, Allah Ta'ala berfirman, wahai anak Adam, beribadalah kepadaku dengan sepenuh hati, sepenuh daya, sepenuh waktumu. Aku akan berjanji, Allah berjanji, aku akan penuhi dadamu dengan kekayaan.
Apa Pak fungsinya kekayaan di dalam dada itu Pak? Cek gak tamak, cek gak rakus. Yang menjadikan orang itu korupsi Pak, itu bukan karena gak punya uang Pak, karena tidak merasa cukup. Berarti itu bilang Allah janji apa? Aku akan penuhi dadamu dengan apa? Kekayaan, merasa cukup. Bu, jenengan misalkan rajin ibadah, merasa cukup. Trimon, cukup. Jenengan misalkan ibu, mohon maaf, saya ingatkan sekali-kali. Mohon maaf ibu, jenengan kalau misalkan dikasih uang jajan sama suaminya 10 miliar, trimon bu, oh jadi kan dibantah. Jangan nggak bersyukur, karena banyak orang nggak dapatnya sebanyak itu gitu loh. Syukur no, karena sing lanang boleh 10 miliar itu setengah mati. Iya apa enggak Pak? Contohnya sing apik kan, cek dugone apik kan Pak. Iya. Allah akan penuhi dengan kekayaan. Wa asudda faqrab, ini loh janji dari Allah Taala. Dan aku akan tutup kefakiranmu, lek kon rajin ibadah. Makanya Pak, lagi kompon di koncone diajak koncone, ayo pengajian, ayo maca Quran, ayo kemudian belajar tafsir, ayo belajar tafsir, ikut ustadz yang ada dan lain sebagainya. Itu dalam rangka menutup kefakirannya Allah, kefakiran yang Allah berikan kepada kita. Kita dikasih kelapangan rezeki, ditutup kefakirannya sama Allah Taala. Tapi, ini, wa illam taf'al mala'tu yadaka syughla. Tapi kalau kamu nggak melakukan yang seperti itu, aku akan sibukkan kamu dengan kesibukan kamu. Tambah repot oleh Allah Ta'ala. Semakin nggak cukup waktunya, semakin nggak cukup waktunya, semakin nggak cukup waktunya. Dan yang lebih buruk lagi, walam asudda faqra. Aku tidak menutup kefakiranmu, tambah melarat. Boleh jadi nanti dikasih dunia, tapi Allah jadikan apa? Gak cukup-cukup. Gaji ini wis 20 miliar, gak cukup. Dan lain sebagainya. Ibadah Bapak Ibu, jamaah rahimakumullah. Dan kalau kita ibadah, kita akan apa? Kita akan dimuliakan. Kemudian di antara pintu rezeki yang berikutnya yaitu ibadah sholat. Lebih khusus. Tadi diingatkan sama adik kita, sholat itu berapa waktu? 5 waktu. Itu nasihatnya. Mohon maaf Bapak Ibu, lek ono wong sing ngingatkan awake dhewe iku salat, iku berarti orang paling cinta dengan kita. Karena salat ini parameter. Dalilnya apa? Nih, di dalam Al-Qur'an disebutkan wa'mur ahlaka bis-salati wastabir 'alaiha la nas'aluka rizqa nahnu narzuquk wal 'aqibatu lit-taqwa. Apa kata Allah Taala? Perintahkanlah keluargamu melaksanakan sholat dan sabar dalam mengerjakannya. Kami tidak meminta rizki kepadamu, kamilah yang berikan rizki kepadamu, dan akibat yang baik bagi orang-orang yang bertakwa. Sholat sebagai kunci pembuka rizki. Jenengan merasakan kesempitan rizki. Kesempitan rizki maknanya luas ya. Sulit dapat penghasilan, sulit dapat anak, anaknya misalkan diuji dengan banyak penyakit dan lain sebagainya. Rezeki sangat menjaga sholat, zikir pagi sore, masya Allah tabarakallah. Lek ceramah itu Mesir, masya Allah tabarakallah. Beliau pernah cerita, pernah satu hari saya itu didatangi istrinya ngomong sama saya, kata Ustaz ini, aku pengen nyebut jenengnya tapi tidak, soalnya ini direkam lah. Yes, pokoknya Ustaznya jenengan mesti tahu, Ustaz ini. Apa namanya? Ketika beliau itu cerita, istrinya ngomong, Habib, ini listrik sudah mau habis, sudah bunyi. Terus kemudian listrik waktunya, air waktunya bayar, kemudian juga waktu bayar semesterannya kuliahnya anak kuliah. Duit entek beras entek. Jadi beras entek, listrik wayane bayar PDAM bisa, bayar air, dan juga waktunya bertepatan dengan waktu semesterannya anaknya kuliah. Apa jawaban suaminya? Bojone solihah. Apa jawaban suaminya? Insya Allah dapat jalan keluar kita. Sabar, pasti ada jalan. Nah itu loh, pentingnya memiliki pasangan yang solihah dan solihun, saling menguatkan. Di saat uang nggak ada, ini gak apa? Duit entek, beras entek, kabel entek. Ya apa ini? Lo lek mikir gaya akal, wis iki gak mana nih alamatnya.
Saya briefing ceritanya. Lalu kemudian tidak lama setelah itu, ini saya dengar langsung dari Ustadz ini. Tidak lama setelah itu, tiba-tiba ada jamaah telepon. Ustadz, gimana kabarnya Ustadz? Alhamdulillah baik. Ini cerita panjang lebar. Antum siapa? Anak dulu jamaah antum di Malang Ustadz ini. Saya sekarang di Jakarta Ustadz. Usaha ini, begini. Terus cerita macam-macam. Sampai selesai sudah mau ditutup teleponnya, Ustadz, nomor rekeningnya Ustadz berapa? Ustadz, nomor rekeningnya berapa? Lu buat apa? Sudah Ustadz, saya mau ngasih Ustadz. Ustadz rekeningnya berapa? Dikasih jumlah cukup buat beli beras, buat bayar listrik, buat bayar air, plus sama bayar semesterannya anak-anak kuliah. Loh, siapa Pak yang gerakan orang ini telepon terus ngasih transferan itu sopo? Ibadah Pak. Kalau kita nggak konsen nggak memperhatikan tentang hal ini, ya sudah Pak. Saya sengaja menceritakan kisah Ustadz ini. Letak cerita zaman salafus soleh dulu, mesti jawabannya mesti ayo Ustadz ulama, mesti Ustadz ini bukan. Subhanallah, ini orang yang masih hidup hari ini dan jenengan mesti tahu. Kalau tak sebut jenengan mesti loh. Apa Pak mesti loh. Pasti tahu, nggak mungkin kan? Nah, ini jamaah subhanallah. Jamaah subhanallah, ini yang terjadi. Ibadah mendatangkan rezeki itu adalah sholat. Pokoknya sak repot-repotnya awake dhewe, sak bisnis-bisnisnya awake dhewe, kerja di kantor, pokoknya begitu ada tek tinggal. Wis mau nganti ngomong macam-macam jarno. Karena ini urusannya dengan Allah. Baik. Tinggal sedikit. Kemudian, nah ini melanjutkan haji dengan umroh atau sebaliknya haji berikutnya, umroh dengan berikutnya itu termasuk melapangkan rezeki. Tabi'u bainal haji wal umroh fa innahuma yanfiyanil al-faqr wad dhunub kama yanfil qir khabath al-hadid wad dhahab wal fiddah wa laysa lil hajjatil mabrurah thawabu ilal jannah. Melanjutkan haji yang satu dengan haji berikutnya, umroh yang satu dengan umroh berikutnya, diantaranya adalah bisa menghapuskan dosa dan sekaligus menghilangkan kemiskinan. Sebagaimana api menghilangkan kotoran-kotoran dari emas. Jadi emas itu kalau ingin dimurnikan untuk dicetak jadi emas murni, itu harus dibersihkan dari kotoran-kotoran besinya. Nah, haji dan umroh itu melebur dosa dan sekaligus mengkayakan orang. Maka yang mulai rutin berangkat haji umroh biasanya apa? Biasanya lancar segini. Ustaz, saya nggak punya uang apa tidak umroh atau haji. Berangkat haji dan umroh itu murni panggilan Allah. Karena hubungannya dengan duit. Wes, saya cerita sedikit tentang kejadian nyata. Ini kejadian kisah seorang pembawa koper yang ada di Bandara Soekarno-Hatta. Kisah ini masyhur, terkenal. Potter ini Pak Bu jamaah sekalian itu sering ngangkat jenenge wong biasa ngangkatnya itu yang biasa di bandara itu, yang tukang ngangkat itu koper bisa kalau keluar dari bandara mau dibantu ngangkat, naikkan troli dan sebagainya. Nah, dia outsourcing di salah satu perusahaan yang di bidang itu. Nah, suatu ketika beliau ketika sedang mengangkatkan koper-kopernya jamaah lagi umroh atau haji, itu mek batin nang Allah Taala. Ya Allah, kapan koperku sing diangkat wong? Ngerti maksudnya ya? Batin. Kapan koperku sing diangkat wong? Iki lho Pak, Bu. Orang ini terkenal memang rajin ibadah, Masya Allah tabarakallah. Tahu yang terjadi? Tidak lama kemudian perusahaan di mana dia kerja sebagai outsourcingnya itu kemudian mengundi 10 orang, 7 dari jajaran struktural dipilih dari pimpinan siapa yang mau berangkat umroh, 3 diundi dari tingkatan yang paling tinggi sampai bagian potter tadi diundi Pak. Dari 3 nama yang diundi itu namanya orang ini yang muncul. Berangkat Pak umroh. Padahal kita tahu pendapatannya potter berapa, berangkat umroh sekian puluh juta. Lalu Allah ingin berangkat. Masalahnya kita ini ndonga tok lho gak gelem. Ya benar. Karena saking gak duwene awake dhewe. Ndonga ya Allah aku berangkat haji. Wis kebayang lek roda 300 juta. Lek ngantri berapa sekarang biaya haji? Hah? Kita 50 tahun. 35 tahun. Ngantrinya. Masya Allah, 35 tahun. Dari umur 70, 35, 105. Aduh. Loh, kalau kita mikir begitu, ya gak mudah-mudah Bapak Ibu, gak mudah-mudah. Tapi
Tapi mikirnya apa? Ya Allah, aku pingin budal haji. Aku pingin budal haji. Terus nunggu ngono lah budal. Caranya apa? Urusannya Allah. Nah kita ini kadang, pangapunten Bapak Ibu, sering memikirkan apa yang menjadi pekerjaan Allah, tapi lupa memikirkan apa yang menjadi pekerjaan seorang hamba. Tugasnya hamba itu apa sih Pak? Tugasnya hamba ini apa? Ibadah. Cuman kadang kita ini sok-sokan mikir pekerjaannya Allah, apa yang menjadi tugasnya Allah Ta'ala sebagai seorang khalik. Mikirin dulu. Rezeki dipikir teman. Tugasnya awake dhewe apa? Ibadah. Tugasnya awake dhewe apa? Ikhtiar. Tugasnya awake dhewe apa? Takwa. Tugasnya awake dhewe salat. Tugasnya awake dhewe apa? Donga. Wis iku lakukan. Engko hasilnya Allah sing ngatur. Allah ngerti kok. Tahun iki sing berangkat sapa, tahun iki sing oleh rezeki sapa, iku Allah sing paham. Wis kene gak usah minter. Apalagi lek donga kadang gak sabar, ya Allah, aku pengen rapi ya Allah. Umur sakmene ya Allah. Tolong ya Allah saiki lek iso tahun iki aja tahun ngarep. Lho gak iso. Allah ini gak iso diatur dengan cara-cara begitu, tidak bisa. Nih, jamaah sekalian ngomong. Nah, ini hadis yang saya sebutkan tadi. Berikutnya pintu kunci rezeki apa? Silaturahim Bapak Ibu. Tolong yang punya orang tua sing masih hidup datangi. Wis ta, tekotok nang omahe lho, meni mesti oleh rezeki gitu. Sing penting tekone tolong ojo ngrepoti wong tua. Biasanya anak iku wis wong tuane wis sepuh, teko nang omah iku sing digawa apa? Tagihan listrik be banyu. Bu, ya apa kabar Ibu? Sehat ya Bu? Sehat, alhamdulillah. Nah, sehat alhamdulillah. Sing gare gak sehat kadang ya awake dhewe. Gawa rekening listrik. Iki lho Bu, aku kok bayar Bu. Akhirnya wong tuane awake dhewe gak sehat gara-gara ngono iki Bu. Sajane sehat, gara-gara kena rekening listrik lah, bayar maneh. Maka apa? Silaturahim. Wis urusan rekening listrik, urusan kemudian apa lagi? Rekening air, urusan kemudian kontrakan rumah belum bayar. Ojo diceritakno nang wong tuwa. Pokoke teko wis ngejawa anak bojo kabeh diajak, ayo lamun nang ngene nang Mbah, budal kabeh. Wis mari nginep di sana 1 2 3 hari secukupnya, mari ngono mulai. Terus gak usah diceritain sing aneh-aneh, seneng dong tuan. Itu nyambung rezeki itu melapangkan rezeki dan manjangkan umur. Coba kita lihat hadisnya. Ini yang dibacakan sama Ustaz tadi, Ustaz Hamzah. Apa kata Rasulullah? Man ahabba ayyubsata lahu fi rizqi wa yunsa'a lahu fi athari falyasil rahimah. Bukhari. Ini hadis yang senada dengan itu. Barang siapa yang ingin dilapangkan rezekinya dan diakhirkan atau dipanjangkan umurnya, hendaknya dia nyambung tali silatur. Pak, saya nanya, ibu juga saya tanya, kenapa Allah memberikan ganjaran orang nyambung tali silaturahim secara khusus dalam hadis ini menyebutkan 2 hal ini? Dipanjangkan umurnya, dilapangkan rezekinya. Kenapa? Apa kira-kira Pak? Pak, kenapa kira-kira? Bu, kenapa? Karena biasanya kita gak gelem nyambung tali silaturahim, alasannya ya loro iki. Awakmu teko nang ngene wong tuamu. Waduh gak iso, aku gak iso. Tikete larang. Duitku gak ono. Maka apa janji dari Allah Ta'ala? Sambungan tali silaturahim, tak sugihno, tak lapangkan rezeki. Atau alasan yang kedua, duitnya wake, tapi alasannya apa? Gak ada waktu aku, repot. Kerjaan kantor gak iso tak tinggal. Iya pada alasan lah ngono biasa dengan teko nang ngene Pak Lihe gak gelem apa repot aku repot wae ngenteni riyo subhanallah lho Pak Lihe pun dia di gang sebelah ya Allah gang sebelah itu ngenteni riyo padahal sak komplek lho sak gedung kandang ngono sing ngenteni riyo ya Allah apa meneh wong tuane sak kota tekone setahun pisan ya Allah wajibnya. Makanya Allah Ta'ala katakan apa? Kata Rasulullah, barang siapa yang beralasan terus masalah rezeki gak ada Ustaz, tapi nang gede omah tonggo gak iso, nang omah silaturahim nyambung silaturahim gak iso Ustaz, duitku gak ono. Tak sugihno, istilah budal loh, tak sugihno. Yang alasannya gak ada waktu, tak dawa nomormu, sehingga enggak. Yang kamu bilang kamu tidak punya waktu, tak dawa nomor, itu loh alasannya. Makanya secara khusus dalam hadis ini keutamaan silaturahim dipanjangkan umurnya, dilapangkan rezekinya. Karena kita sering beralasan rezeki sama umur waktu. Gak ada waktu aku Ustaz. Gak ada waktu. Pada
bisnisku ki padat Ustaz. Kok jam 09.00 aku meeting, kok jam 10 aku meeting. Omahe wong tuamu Dendi. Ning kene sawu jajan kene. Omamu Dendi, omahku ning kene iki araya. Ya Allah, sak kota karo mlayu dhewe kok. Yo sugih duwe motor padahal gak ada waktu. Maka Allah janjikan, tak sugihno, tak kei waktu tambahan. Umurku tak gawat. Ini jamaah makmum. Kemudian berinfak di jalan Allah Ta'ala ini juga bagian daripada melapangkan rezeki. Karena aku sampai jam berapa ini? Tak kali ya. Jadi kan masih kuat Pak ya? Jam 12. Jam 12? Masya Allah. Ini Masya Allah. Yang berikutnya infak di jalan Allah. Pangapunten, kalau kelamaan ngomong ya, panitia tolong bisa diberitahu. Berinfak di jalan Allah. Ma anfaqtum min syai'in fa huwa yukhlifu wa huwa khairur raziqin. Barang siapa yang berinfak menafkahkan hartanya, apa kata Allah Ta'ala? Niscaya Allah yang akan ganti. Jadi diganti Bapak Ibu. Makanya di sini bahasanya infak sedekah bukan zakat. Infak itu ada infak yang sifatnya wajib, yaitu zakat. Kemudian ada lagi yang sifatnya bebas sedekah itu. Nah di sini bebas sedekah sakar piala gini. 1.000 yo oleh, 1 juta yo oleh, 1.000 yo oleh, tergantung kita. Pokoknya penting infak. Karena orang yang rajin berinfak itu betul-betul akan dibukakan pintu rezeki oleh Allah Ta'ala. Coba kita lihat kata Al-Hafidz Ibnu Katsir. Jadi orang yang rajin berinfak itu Allah akan ganti, kata Ibnu Katsir. Betapapun sedikit apa yang kamu infakkan dari apa yang diperintahkan Allah kepadamu, maka siap-siaplah kamu akan diganti di dunia dan di akhirat kelak. Jadi balasan di dunia untuk orang beramal soleh itu baru terspot, belum yang asli. Nanti ganjaran aslinya nanti di yaumil hisab. Ini jamaah sekalian, infak semampu kita. Dan kalau kita infak, insya Allah rezeki lancar, usaha lancar. Pangapunten Bapak Ibu. Biasanya rezeki yang awake dhewe usahanya seret. Saya sudah rajin istighfar Ustaz, tapi kok seret. Saya sudah rajin apalagi sholat Ustaz, tapi kok seret. Mungkin kita ini kurang infak, kurang sedekah. Kenapa? Karena orang yang kemudian dia kurang sedekah, biasanya itu kena doanya malaikat ini. Mari kita lihat hadisnya. Di mana Rasulullah pernah mengatakan, "Ma min yaumin yusbihul ibad fihi illa malakan yanzilani fayaqul ahaduhuma Allahumma ati munfiqan khalafan wa yaqulu akhar Allahumma ati mumsikan talafan." Apa kata Rasulullah? Tidaklah seorang hamba di pagi hari melainkan nanti diturunkan kepadanya 2 malaikat turun untuk berdoa. Salah satunya berdoa, "Ya Allah, ganti orang yang berinfak." Yang satunya berdoa, "Ya Allah, binasakanlah orang yang tidak mau infak." Kalau jenengan lihat syarahnya hadis ini dijelaskan oleh ulama, malaikat yang kedua ini berdoa apa? Kalau dia punya bisnis, ya Allah, hancurkan. Gara-gara gak infak, medit, bakhil. Makanya Pak, kalau kita sudah buka usaha, strategi bisnis wis dipelajari, ikhtiar sudah sempurna, sembahyang bengi wis mari apik, tapi kok sik pancet ae, barangkali kurang infak sedekah. Kurang infak sedekah. Maka mari bapak-bapak ketika memberikan nafkah, niatkan untuk bersedekah kepada istrinya, kepada anaknya. Subhanallah, pahalanya gede. Dan itu sedekah yang paling baik adalah kepada orang-orang yang dekat dengan kita. Itu paling baik. Terutama istri kita. Ojo pedit Pak. Jenengan lewat gaji 20 miliar kekno nang kene bojone jenengan piro kira-kira? Pantes piro? Kira? Misalkan 10 miliar cukup ya? 10 miliar. Wis gak apa-apa, gak apa-apa. Bojone jenengan iku sing bantu awake dhewe. Jadi istri-istri kita itu yang bantu kita adalah mengurus generasi berikutnya. Gak apa-apa, kayak 10 miliar, gak melarang insyaallah. Sing 10 miliar jenengan simpen. Dikai kebutuhan-kebutuhan apa sing liyane rumah tangga apa ngono. Nah itu. Pokoknya di masjid kiri ceritanya sing enak-enak aja sing gak enak. Ini. Kemudian juga di antara kunci pembuka rezeki yaitu apa? Memberikan nafkah kepada orang yang menuntut ilmu syar'i. Iki lho Pak, Bu. Ya. Tak cepat dong. Memberikan nafkah kepada penuntut ilmu syar'i. Pak, jenengan lek duwe anak, jenengan sekolahno, di pondokno, itu sedekah yang paling afdol yang mengganjar rezeki.
Zaman Nabi, ini cerita zaman Nabi ya. Ada 2 orang saudara. Saya nggak bacakan hadisnya, nanti jangan baca. Tak ceritakan aja maknanya hadis ini. Karena akhwani ala ahdi Rasulillah. Ada 2 orang bersaudara, itu datang. Salah satunya datang kepada Rasulullah. Ya Rasulullah, saudara saya ini ya Rasulullah, itu selalu sibuk belajar ilmu agama pada masamu ya Rasulullah. Ngaji sana, ngaji sini. Sedangkan aku yang bekerja. Berarti apa? Saudara ini merasa apa? Kok dia itu nyambut apa jadi ngaji terus, belajar terus agama, menuntut ilmu syar'i terus, sedangkan aku yang biayai ya Rasulullah. Mungkin dia merasa keberatan. Apa kata Rasulullah? La'allaka turzaqu bih. Boleh jadi lancarnya rezekimu, lancarnya usahamu gara-gara kamu sering mengcover kebutuhan saudaramu yang ngaji tadi itu. Jadi kalau jenengan bayar SPP Pak, bayar SPP ini anak, bayar SPP ini kuliah dan lain sebagainya, itu adalah kunci pembuka rezeki yang paling bagus. Salah satunya di samping sholat dan seterusnya. Jadi jangan dikira sia-sia Pak. Sudah dapat fadilahnya sedekah, ditambah lagi Allah janji akan ganti. Termasuk juga jenengan yang bantu pondok pesantren. Wah, situ sedekah istimewa Pak. Sedekah istimewa. Nah, ini jamaah sekalian. Kemudian juga diantaranya memberikan nafkah kepada penuntut ilmu syar'i ini yang dijelaskan dalam hadis bahwa orang yang berinfak di jalan Allah ketika dibantu maka betul-betul akan mendapatkan bantuan atau ganjaran dari Allah. Kemudian berbuat baik kepada orang-orang lemah. Berbuat baik kepada orang-orang lemah, fakir miskin, ini termasuk membantu kita untuk apa? Untuk bisa mendapatkan rezeki, mendapatkan keluasan rezeki. Kembali lagi. Baik, sampai di sini. Ini yang terakhir, berbuat baik dengan kepada orang-orang lemah. Ibghuni fi du'afaikum fa innama turzaquna wa tunsaruna bi du'afaikum. Jadi carilah keridhaanku melalui orang-orang lemah di antara kalian, karena sesungguhnya kalian diberikan rezeki dan ditolong dengan sebab orang-orang lemah. Yang paling kecil lingkungan orang lemah itu di lingkungan kita siapa Pak? Di rumah tangga kita, istri kita sama anak kita. Istri kita itu lemah Pak. Lemah. Kemudian anak kita juga mungkin butuh kita, maka manfaatkan, nanti akan dibantu. Lebih luas lagi, fakir miskin, anak yatim, itu bantu semuanya. Siapapun yang bisa kita bantu dengan apa yang kita punya. Berbuat baik kepada mereka. Dan yang terakhir, hijrah di jalan Allah, yaitu apa? Mencari peluang rezeki di tempat yang baik. Wa may yuhajir fi sabilillah yajid fil ardi muraghaman katsiran wa sa'atan. Barang siapa berhijrah di jalan Allah, niscaya mereka mendapati di muka bumi ini tempat hijrah yang luas dan rezeki yang banyak. Kata Imam Qatadah, maknanya keluasan dan kesesatan kepada petunjuk dari kemiskinan dan kepada banyaknya kekayaan. Ini makna daripada hijrah. Jadi kalau kita hijrah meninggalkan yang haram, Allah akan ganti. Kalau dia hijrah karena dia miskin, pindah mungkin kemana, pindah usahanya dan seterusnya, Allah akan bukakan pintu rezeki. Wallahu ta'ala a'lam. Mungkin itu yang bisa disampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Sekali lagi ini sampai berlebihan sekali ya. Mudah-mudahan bermanfaat. Mudah-mudahan Allah bukakan kita pintu rezeki kepada semua sisi kehidupan kita. Jadi langsung doa atau mau ditutup dulu? Langsung. Baik, kita doa dulu ya, agar Allah mudahkan kita mendapatkan kebaikan untuk urusan akhirat kita dan dunia kita. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala ali Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma ighfir lana dhunubana allati tunzilul miqam. Allahumma ighfir lana dhunubana allati tunzilul bala. Allahumma ighfir lana dhunubana allati tahfiz du'a. Allahumma ighfir lana dhunubana allati tuwayyinu ni'am. Allahumma inna nas'aluka al-khair wa na'udzu bika min kulli syarr. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiban wa 'amalan mutaqabbala wa na'udzu bika min ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha' wa min 'ainin la tadma'. Allahumma arzuqna ats-tsabata wal istiqamah. Allahumma arzuqna husnal khatimah. Ya Allah, ampunilah dosa-dosa kami. Ya Allah, ampunilah dosa ibu bapak kami. Ya Allah, ampunilah dosa seluruh kaum muslimin dan muslimat, baik yang mereka masih hidup maupun yang telah meninggal.
Ya Allah, berikanlah rezeki kepada kami, rezeki yang halal dan baik. Jauhkan kami daripada rezeki yang haram dan jangan sampai kami terlibat dengannya ya Allah. Ya Allah, kami mohon kepadamu ya Allah, berikanlah rezeki kepada kami untuk istiqamah hadir di majelis ilmu. Berikanlah rezeki kepada kami untuk istiqamah belajar agamamu ya Allah dan mengamalkan agamamu ya Allah. Berikanlah kami rezeki untuk bisa membaca Al-Quran, menghafalkan Al-Quran dan mengamalkan isi Al-Quran. Berikanlah rezeki kepada kami ya Allah untuk bisa menjadi orang tua yang amanah atas anak-anak kami. Berikanlah rezeki kepada kami ya Allah menjadi anak-anak yang berbakti kepada kedua orang tua kami ya Allah. Jadikanlah kami semuanya hamba-hambamu yang senantiasa taat kepadamu ya Allah. Ya Allah, bantu kami untuk bertakwa kepadamu ya Allah. Bantu kami bertakwa kepadamu ya Allah. Bantu kami bertakwa kepadamu ya Allah, sehingga kami tetap istiqomah di tengah zaman yang penuh dengan fitnah. Ya Allah, ampunilah dosa mata-mata kami, ampunilah dosa telinga-telinga kami, ampunilah dosa lisan-lisan kami, ampunilah dosa seluruh anggota tubuh kami ya Allah, yang harusnya kami gunakan untuk taat, namun terkadang kami gunakan untuk maksiat. Ya Allah, kami mohon kepadamu ya Allah, husnul khotimah, akhir hidup yang baik. Tutup usia kami dalam keadaan yang kami sedang taat kepadamu. Tutup usia kami dalam keadaan kami sedang ridho untuk melaksanakan syariatmu dan kau ridho kepada kami ya Allah. Dan jangan kau wafatkan kami dalam keadaan su'ul khotimah waliyadzubillah. Ya Allah, kami mohon kepadamu ya Allah, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.